Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Saya mengucapkan terima kasih kepada para calon jamaah haji dari Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Kemenak Kota Kabupaten Tasikmalaya yang sangat luar biasa. Pak Kepala Kemenak Kabupaten Tasikmalaya, Pak Haji Dudu, kemudian Kasih Haji, Ibu Hajaiin, dan semua panitia yang terlibat begitu luar biasa di Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 20 dan 21 selama 2 hari. Pada hari Minggu tanggal 20 peserta sebanyak 700 peserta calon jamaah haji, dan pada hari Senin kemarin peserta sebanyak 900 calon jamaah haji yang berkumpul di Islamic Center. Mengapa kegiatan ini diadakan? Seperti sebelumnya, Nako Center juga membantu memberikan pelatihan kepada para petugas haji yang akan berangkat tahun 2025, dan kali ini ya kita membantu memberikan motivasi tentang hakikat haji kepada para calon jamaah haji. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bagaimana haji tahun 2025 ini adalah mabrur, sehat dan sukses, berkah. Semoga menjadi ya nyata termasuk untuk para jamaah haji yang akan berangkat. Di dalam Seven Awareness sendiri, haji melalui pendekatan atau jalan menuju 7 kesadaran hati dan jiwa menjadi manusia di atas rata-rata, disampaikan ketika seseorang berikhram itu masuk kategori awareness of thinking dan awareness of surrender. Ketika seseorang tawaf ya, maka masuk ke awareness of soul dan awareness of vision. Ketika seseorang sedang sa'i, awareness of success dan wisdom. Ketika seseorang sedang wukuf di padang Arafah, awareness of silence dan vision ya. Sedang melempar jamroh atau jumroh, awareness of thinking and surrender. Dan mabit dan tahalul, awareness of soul, silence and wisdom. Itu adalah 7 pendakian atau 7 proses yang kemudian disebutkan sebagai bagaimana haji ini adalah kesempatan terbaik kita menjadi manusia di atas rata-rata. Haji tentu saja bukan hanya sekedar fisik. Haji adalah perjalanan spiritual yang bukan hanya geografis. Kita tidak hanya menuju kepada kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah, tetapi sebenarnya haji juga membuat kita menuju ke diri sejati kita sendiri. Inilah yang dalam istilah Seven Awareness adalah 1 minute awareness. Ketika seseorang berhenti sejenak, menyadari siapa dirinya, kemana akan melangkah, visinya, langkah-langkahnya, dan disitulah momen yang sangat bernilai adalah 1 minute awareness, terutama ketika para jamaah haji sedang ada di wukuf di padang Arafah. Ketika kita diam, silent, dan menemukan sebuah kebenaran, bisa jadi selama ini ya ada jalan yang salah yang kita yakini benar, dan dengan adanya haji tersebut kita mulai berani meninggalkan dan mencari jalan yang lurus ya tentu saja. Dan dalam Seven Awareness sendiri ada 2 istilah yang mirip tapi berbeda. Ada pengalaman beragama, ada kesadaran beragama. Nah, dalam kesadaran berhaji, kalau kita bicara tawaf, berputar pada Allah ya, karena bisa jadi di luar haji itu kita semua hati ini sering berputar pada dunia ini ya, dunia yang makin menarik, makin seksi, makin ya membuat hati kita jatuh cinta ke dunia ini ya. Maka tawaf melatih kita memutar hati kita kembali kepada arah Allah. Seorang yang tawaf sedang merefleksikan bahwa hatinya akan ditata ulang kembali, memutar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, saat kita berputar, seseorang sedang tawaf ya, labaik Allahumma labaik, kita berputar ya di tawaf itu, sebenarnya kita belajar bahwa pusat hidup itu bukan aku,
tapi pusat hidup adalah Dia, Allah, ya, yang maha segala-galanya. Ketika pusat hidup kita merasa diri kita adalah aku, maka kita akan merasa jatuh dalam kesombongan, kepintaran, dan merendahkan orang lain. Tapi ketika pusat hidup adalah Allah, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati, mau bekerja sama, dan juga mau mencari ilmu, teman-teman hebat. Dan kalau kita belajar dari hakikat syai, bagaimana Siti Hajar berlari tanpa pamrih, penuh keyakinan, ya, dan pelajaran bagaimana ikhtiar harus dengan ikhlas, bukan dengan panik dan sebagainya, ya. Justru seringkali usaha atau orang tua yang berikhtiar dan anak-anak kita lah yang mendapatkan berkahnya. Ini disimbolkan dengan syai yang lari-lari kecil ketika Siti Hajar berlari mencari air dari Safa ke Marwah terus sampai 7 kali, dan akhirnya yang mendapatkan air justru adalah anak tercintanya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika seseorang berangkat haji dan dia bersyai, dia menyadari bahwa orang tua nggak boleh putus asa, nggak boleh menyerah, nggak boleh give up, terus riado, karena ternyata bisa jadi kita orang tua yang riado bergerak, rezekinya ada kepada anak kita. Ya, itu juga di filosofis dalam syai tadi. Kemudian ketika kita wukuf, ini menjadi kesadaran tertinggi yang disebut 1 minute awareness. Diam di Arafah, Al-Hajj Arafah, ya, itu adalah keheningan hati. Kita diminta untuk silent, menemukan spirit of, ya, surrender. Kita diminta menemukan spirit, ya, untuk menemukan kebenaran sejati, teman-teman yang great. Jadi keheningan hati menjadi sebuah refleksi. Oleh karena itu, pada saat kita wukuf, kita diminta menggali dan menemukan, melepaskan topeng-topeng kita di dunia ini, sehingga kita akhirnya menyadari bahwa ternyata selama ini kita penuh dengan persona atau topeng-topeng yang dianggap baik, tapi bisa jadi sebenarnya terbalik. Nah, inilah refleksi dalam Arafah. Juga disampaikan bahwa pada saat kita ada di Arafah, maka itu kita diminta menyusun kembali vision, mission, and values. Ya, kita diminta merevision, kemudian membuat misi baru, dan juga membuat makna hidup baru yang luar biasa. Ketika jamaah haji berada di melempar jumroh, maka sebenarnya yang dilempar adalah bukan hanya batu, tapi juga ego kita. Apa yang kita lempar, apakah marah, dengki, hasad, dendam, maka itu kita lempar, yang kita buang. Kita buang sejauh-jauhnya, bahwa nggak boleh kita haji itu masih punya sifat marah, dengki, hasad, dendam. Karena itu sebenarnya yang kita dapatkan adalah pengalaman berhaji, tapi kesadaran berhaji sama sekali tidak dapat. Dan yang menarik tentang tahalul, bagaimana seorang digunting rambutnya, bahkan dipelontosin banyak orang, ya. Itu sebenarnya proses bagaimana cukur rambut itu simbol pembersihan. Pulang bukan hanya gelar haji, tetapi pulang menjadi pribadi yang baru. Karena haji mabrur bukan haji yang diucapkan, tetapi menunjukkan dalam persoalan hidup yang sesungguhnya. Dan yang bagian terakhir, saya rasa ini juga sangat penting, bahwa ketika kita berhasil dalam haji, pulang dari haji, ada 3 hal yang kita bawa pulang. Pertama adalah kesadaran, siapa aku dan untuk apa aku hidup. Kemudian keikhlasan, menjalani hidup dengan tanpa topeng, dan keberanian hidup di atas rata-rata dengan memiliki, menyadari talenta-talenta kita selama ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya good, tapi juga great. Demikian sahabat-sahabat yang great, dari sekilas manasik haji bersama saya, The 7 Awareness, yang semoga nanti bisa kita praktekkan tahun-tahun yang akan datang bersama KBIA di berbagai pelosok di Indonesia. Hubungin aku center di 087878 lagi 2890001. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.